Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa-siswi hebat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi muatan IPA dengan kompetensi dasar adalah membandingkan perkembangbiakan tumbuhan dengan hewan. Nah, sama halnya dengan manusia, tumbuhan juga berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Perhatikan tabel berikut ini. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif ada yang secara alami dan ada yang secara buatan. Yang termasuk ke dalam perkembangbiakan vegetatif alami adalah umbi lapis, umbi akar, umbi batang, rizoma, geragi, tunas, tunas adventif, spora, dan membelah diri. Yang termasuk ke dalam vegetatif buatan adalah stek, cangkok, runduk, okulasi, dan sambung pucuk. Kita akan menjelaskan terlebih dahulu adalah perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan melalui proses kawin. Hal ini diawali dengan proses penyerbukan. Penyerbukan adalah jatuhnya atau melekatnya serbuk sari pada kepala putik. Nah, alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah serbuk sari dan kepala putik yang biasanya terdapat pada bunga. Untuk lebih jelasnya, kita amati bagian-bagian bunga sebagai berikut. Tangkai bunga berfungsi sebagai penyokong dan sebagai penghubung antara bunga dengan ranting. Dasar bunga atau reseptakel merupakan bagian tempat melekatnya mahkota dan komponen bunga lainnya agar tetap berada di posisinya meskipun terkena terpaan angin. Kelopak bunga merupakan bagian paling luar berwarna hijau seperti daun atau kecoklatan. Bagian ini berfungsi melindungi mahkota pada saat kuncup. Kelopak bunga akan membuka pada saat mahkota bunga mekar sempurna. Dan sebenarnya kelopak bunga merupakan modifikasi dari daun. Mahkota bunga merupakan bagian paling mudah dikenali karena berukuran besar dan berwarna mencolok. Bagian ini berfungsi membantu penyerbukan bunga dengan menarik perhatian para serangga agar hinggap. Selain itu, tugas mahkota juga melindungi alat reproduksi bunga, yaitu putik dan benang sari. Petal atau kelopak pada mahkota bunga umumnya berjumlah 5 helai dan terletak pada lingkar dalam kelopak bunga. Kepala sari adalah bagian dari benang sari yang merupakan tempat memproduksi serbuk sari. Fungsi kepala sari adalah sebagai tempat terjadinya meiosis yang menghasilkan serbuk sari dan menyimpan serbuk sari. Benang sari merupakan alat perkembangbiakan jantan. Bagian-bagian benang sari meliputi tangkai sari dan kepala sari. Kepala putik merupakan alat reproduksi bunga betina. Oleh sebab itu, bagian ini mengandung sel-sel telur untuk bereproduksi. Posisi putik terletak pada tengah bunga dan terdiri dari 3 bagian, yaitu stigma atau kepala putik, stilus atau tangkai putik, dan oparium atau bakal buah. Tangkai putik merupakan saluran penghubung antara kepala putik dengan oparium. Selain itu, tangkai putik berfungsi menyangga kepala putik agar bisa berdiri tegak dan tetap pada posisinya. Bakal biji biasanya banyak ditemukan pada tumbuhan berbiji, sedangkan pada bunga bakal biji berfungsi melindungi sel telur dan menjadi tempat pertemuan antara sel-sel telur yang akan dibuahi.
Bakal biji letaknya di dalam bakal buah. Setelah mengetahui bagian-bagian bunga, maka bunga dapat digolongkan menjadi bunga sempurna dan bunga lengkap. Bunga sempurna adalah memiliki kedua alat reproduksi dalam satu bunga, memiliki putik sekaligus benang sari. Sedangkan bunga lengkap ialah memiliki semua bagian bunga sehingga dikatakan lengkap, seperti memiliki kelopak bunga, mahkota bunga, tangkai, dasar bunga, dan lain-lain. Jenis-jenis penyerbukan pada tumbuhan. Penyerbukan sendiri yaitu jika serbuk sari dan putik berasal dari bunga yang sama. Penyerbukan tetangga yaitu bila serbuk sari terbang ke bunga yang berbeda tapi masih dalam satu pohon. Penyerbukan silang yaitu jika serbuk sari hinggap ke putik bunga lain di pohon lain yang masih sejenis. Penyerbukan bastar yaitu jika serbuk sari jatuh di putik bunga lain dan tumbuhan yang berbeda jenis. Sedangkan penyerbukan berdasarkan perantaranya adalah penyerbukan melalui angin, penyerbukan melalui air, penyerbukan melalui hewan, dan ada juga penyerbukan melalui manusia. Kembali ke penyerbukan, setelah penyerbukan pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian, serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terdapat pembuahan yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik atau sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Dan lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji kemudian berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Selanjutnya adalah perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif. Adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa kawin. Vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami. Yang pertama adalah tunas. Tunas tumbuh dari batang yang terdapat di dalam tanah. Tunas muda menjadi tumbuhan baru dan tumbuh di sekitar induknya, sehingga terbentuklah rumpun. Tunas ini tidak tergantung pada induknya walaupun induknya ditebang, tunas ini akan tumbuh terus. Tumbuhan yang berkembang dengan tunas antara lain adalah bambu, pisang, lidah buaya, tebu. Yang kedua adalah tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh selain pada ujung batang dan ketiak daun. Tunas ini biasanya tumbuh pada tumbuhan yang tidak bertunas seperti pada bagian daun dan akar. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif antara lain cocor bebek, sukun, dan kesemek. Sukun dan kesemek memiliki tunas adventif pada akar, sedangkan cocor bebek memiliki tunas adventif pada daun. Spora adalah sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora dibentuk dan disimpan dalam kotak spora yang disebut sporangium. Apabila spora jatuh di tempat yang cocok, maka akan tumbuh hipa baru. Hipa yang bercabang disebut rizoid. Rizoid melekat di tempat ia jatuh, maka tumbuhlah jamur baru. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora yaitu jamur, lumut, alga, dan paku-pakuan. Geragi adalah batang yang merambat di atas tanah atau di dalam tanah.
Geragi tersusun atas ruas-ruas. Tiap ruas yang menempel pada tanah akan membentuk akar dan tumbuh tunas baru sebagai calon tumbuhan baru. Geragi dapat tumbuh di atas tanah maupun di dalam tanah. Geragi yang tumbuh di atas tanah terdapat pada tumbuhan semanggi, stroberi, dan pegagan. Geragi yang tumbuh di dalam tanah terdapat pada tumbuhan rumput teki. Rizoma atau akar tinggal adalah bagian batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Batang tersebut beruas-ruas dan tumbuh mendatar. Pada tiap ruasnya akan tumbuh akar. Tunas ini dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan tingkat rendah berkembang biak dengan cara membelah diri. Tumbuhan tingkat rendah memiliki satu sel. Contohnya adalah ganggang hijau. Umbi lapis merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis. Pada bagian atas umbi lapis tumbuh daun, di tengah lapisan umbi terdapat tunas. Tunas yang terbentuk di tengah umbi lapis disebut siung. Siung yang terpelihara akan menghasilkan umbi baru yang lebih banyak. Sedangkan pada bagian bawah umbi lapis terdiri dari cakram dan akar serabut. Perkembangan umbi lapis dimulai dengan tumbuhnya siung pada tunas ketiak yang paling luar. Pada awal pertumbuhannya, siung mengambil makanan dari induknya. Jika siung itu sudah berakar, siung dapat membuat makanan sendiri dengan melakukan fotosintesis. Perkembangbiakan dengan umbi lapis terjadi pada bawang merah, bawang putih, bawang daun, bunga bakung, dan bunga tulip. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Umbi adalah tempat untuk menyimpan cadangan makanan yang mengandung karbohidrat. Pada permukaan umbi batang, tumbuh sisik dan kuncupnya membentuk mata tunas. Contoh tumbuhan yang memiliki umbi batang adalah ubi jalar atau ketela rambat dan kentang. Umbi akar adalah akar yang membesar dan berisi cadangan makanan. Jika umbi ini ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas. Tunas tersebut merupakan tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang memiliki umbi akar antara lain adalah wortel, lobak, dan bunga dahlia. Vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang terjadi karena adanya campur tangan manusia. Mencangkok hanya bisa dilakukan pada tumbuhan berkambium atau biji berkeping dua. Cangkok dilakukan dengan cara mengupas kulit batang. Bagian yang telah dikupas kemudian dilapisi atau ditutup dengan tanah yang subur dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik. Contoh jambu, mangga, jeruk, kelengkeng, dan rambutan. Stek adalah perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara menanamkan potongan atau bagian dari tumbuhan. Bagian dari tumbuhan yang dapat ditanam berupa batang, tangkai, atau daun. Runduk adalah salah satu bentuk perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan bercabang panjang dengan cara merundukkan batang ke tanah agar batang tanaman yang merunduk dapat berkembang biak. Dari ruas-ruas batang tanaman tersebut akan tumbuh akar dan menjadi tanaman baru. Menempel atau okulasi adalah menempelkan mata tunas pada batang tanaman sejenis yang akan dijadikan induk. Tumbuhan yang akan ditempeli harus yang strukturnya kuat. Okulasi bertujuan menggabungkan dua tumbuhan berbeda sifatnya sehingga dihasilkan tumbuhan yang memiliki dua jenis buah atau bunga yang berbeda. Menyambung dilakukan dengan cara menyambung pucuk tanaman dengan batang tanaman lain. Pucuk diambil dari tanaman penghasil buah yang besar dan manis, bunga yang indah atau daun yang menarik. Sedangkan batang bawah diambil dari tanaman yang berbatang kuat. Demikian untuk materi kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.